membangunkan singa yang tengah tidur. Bisa jadi langkah inilah yang pekan ini ditempuh artis muda Syakir Daulay. Setelah berdiam diri meski dilaporkan oleh pihak label musik Proaktif ke Polda Metro Jaya dengan pasal pencemaran nama baik di bulan Mei lalu, tapi rupanya bulan Juli ini Syakir Daulay yang telah menggandeng pengacara justru bangkit melawan dan menabuh genderang perang secara mengejutkan. Bagaimana tidak? Diam-diam Syakir dan pihaknya telah melayangkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada pihak Proaktif. Uniknya, gugatan yang dilayangkan sejak tanggal 9 Juli 2020 itu dijabarkan Syakir menguak sederet kecurangan kontrak yang disebut telah memperbudak Syakir. Tanggal 9 Juli kami sudah daftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 518 Perdata PN Jakarta Selatan. Yang kami gugat itu Saudara Sugianto dan turut tergugatnya itu perusahaan ya. Nah, gugatan ini objeknya itu terkait dengan perjanjian pembelian akun YouTube channel Syakir Daulay oleh Sugianto, yaitu pertama soal perbuatan curang pada proses pembuatan perjanjian. Jadi kan pembelian akun itu lewat perjanjian. Nah, Syakir wajib membuat 4 konten dalam seminggu. Dan kalau ada keterlambatan diancam dengan sanksi berupa denda. Nah, jadi teman-teman saya jelaskan, nanti kita di pengadilan akan kami buktikan bagaimana memproduksi sebuah produk atau film atau lagu atau visual yang diupload ke akun YouTube itu. Ini bukan kerjasama. Dia diperbudak, anak ini diperbudak, gitu. Ya, ini bukan kerjasama. Kalau kerjasama itu seimbang, setara. Yang kedua, tidak membayar royalti sebesar 15% dari pendapatan YouTube, karena YouTube-nya Syakir dimonetize ya, istilahnya monetize itu jumlah klik pada link atau subscribe pada akun Syakir itu ada nilai uangnya. Ya nggak apa-apa. Kalau saya sangat siap lah gitu, karena dia mau menempuh jalur hukum berarti dia sudah tahu konsekuensinya kan gitu ya. Kalau saya mah ikut aja, silahkan aja. Toh saya sudah melaporkan ke polisi, benar nggak? Lawyernya bilang katanya saya mengeksploitasi dari mana? Apa? Dia dapat royalti berapa? Saya kasih 15% untuk semua platform digital, termasuk vlog, termasuk royalti lagu, pokoknya semua yang setiap pendapatan di YouTube itu maupun di digital lain dia mendapatkan haknya, yaitu royalti. Tak main-main, merasa diperbudak dengan menguak sederet kecurangan kontrak, Syakir dan pihaknya pun menggulirkan tuntutan perdata yang fantastis kepada pihak lawan, yaitu 100 miliar rupiah sebagai bentuk ganti rugi. Termasuk juga kita minta ganti kerugian imaterial ya. Berapa? 100 miliar? Iya. 100 miliar aja ya? 100 miliar aja. Menuntut ganti rugi ya, karena ada kerugian material. Kerugian material itu sejak bulan Maret, April, Mei, Juni, terutama dari yang dimonetize, pendapatan yang harusnya ada dari YouTube itu total sebanyak 140.400 US dollar. Oke, ya. Lalu biaya produksi Syakir itu kurang lebih 131 juta rupiah yang belum dibayarkan. Jadi lewat gugatan ini kami nanti akan mendalilkan bahwa perjanjian tersebut harusnya batal demi hukum. Ingin gugat secara perdata, ini mempermasalahkan itu ya silakan aja. Ya saya akan siap-siap aja gitu. Karena saya ada bukti. Algoritma itu saya kalau teman-teman bisa, kalau teman-teman kalau saya buka, saya udah dari tim analisa saya YouTube, saya punya bukti
algoritma atau pendapatan berapa sebelum saya ambil alih dan setelah saya ambil alih. Aneh aja gitu loh, ribut setelah tanda tangan, padahal saya sudah ngomong tolong lebih baik kita ribut di depan ya daripada kita ributin hal yang di belakang. Setelah ini berjalan baru ribut, ya menurut saya aneh aja. Baru sekarang aja saya temuin kayak gitu. Dan seolah ingin menunjukkan keseriusannya menghadapi pihak lawan, hari Senin besok Syakir dan pihaknya berjanji akan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait dengan pelaporan hukum proaktif. Yang uniknya, Syakir bahkan tak menunjukkan sikap gentar, bahkan serius untuk membuktikan siapakah yang berdiri di atas kebenaran. Insya Allah Senin kita akan datang ke kantor polisi, ke Polda Metro Jaya atas undangan klarifikasi. Jadi masih sifatnya klarifikasi. Memang dari dulu juga sering silaturahim gitu dengan Polda dari dulu juga. Jadi ya nanti sekalian silaturahim aja lah sambil menjelaskan hal-hal yang soal tuduhan itu, gitu sih. Jadi masternya sudah dikasih, terus dia nuduh Syakir nipu. Gitu. Ya nggak apa-apa, nanti kita jelaskan ke polisi. Di balik suksesnya sinetron Dari Jendela SMP, rupanya sosok Sandrina Michelle Skorniki, sang pemeran utama, memiliki sisi unik, yaitu sudah menyukai make up sejak usia yang sangat dini, yaitu 10 tahun. Benarkah hobi uniknya ini bahkan sempat membuat sang ibunda panik dan cemas karena Sandrina masih terlalu kecil? Seperti apa kisahnya? Mulai into makeup waktu umur aku 10 tahun. Situ aku udah mulai suka makeup, ngikutin ngetren-ngetrennya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.